Ya udah, aku telepon sekarang ya. Ya udah. Iya. Aisyah. Syah. Ibu seneng banget kamu telepon lagi. Bu, aku sama Mas Dimas lagi perjalanan ke kampung ya, Bu. Ya Allah, kamu mau kesini, Syah? Iya. Soalnya kita mau ngajakin Ibu ke Jakarta buat berobat. Ke Jakarta? Ibu nggak mau, Syah. Ibu nggak mau ngebebanin orang. Mas, Ibu nggak mau, katanya takut jadi beban. Coba biar aku yang ngomong. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nadimas. Maaf Bu, sekarang ini kan Ibu bukan hanya ibunya Aisyah, tapi Ibu adalah ibu aku juga. Jadi jangan sungkan, karena kesehatan Ibu adalah tanggung jawab aku. Jujur ya Bu, waktu aku menikahi Aisyah, aku berjanji dalam hati, aku bukan hanya akan membahagiakan Aisyah, tapi juga membahagiakan Ibu. Dimas, ternyata dia betul-betul laki yang sangat baik. Aku nggak nyangka Mas Dimas ternyata sebaik ini. Jadi tolong ya Bu, Ibu mau ikut aku sama Aisyah ke Jakarta untuk berobat? Ya udah, kalau gitu Ibu bersedia. Alhamdulillah. Tapi jangan lama-lama ya. Hanya beberapa hari aja. Soalnya Ibu memang nggak bisa ngerepotin orang. Apalagi Ibu nggak bisa ninggalin rumah lama-lama. Ya? Iya Bu, cuma beberapa hari kok. Ya udah kalau gitu Ibu siapin barang-barang Ibu ya. Kalian hati-hati di jalan. Iya Bu, tunggu aku sama Aisyah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Makasih, Mas. Mbak Bianca video call. Angkat aja. Iya, Mbak. Aisyah, kamu sama Mas Dimas tuh sampai mana? Ini kita lagi istirahat dulu, Mbak. Sambil makan bekal dari Mbak. Istirahat di taman, berduaan. Apa iya cuma makan? Atau jangan-jangan mereka sambil mesra-mesraan? Padahal seharusnya kalau nggak ada Aisyah, pasti Mas Dimas sekarang lagi main di sini sama Karissa, nemenin aku di sini. Ya udah kalian hati-hati ya. Mbak, mau ngomong sama Mas Dimas? Nggak usah. Nanti aku telepon lagi aja. Bianca, Insya Allah aku akan pulang dengan selamat. Doain ya. Iya Mas, kamu cepat pulang ya. Mbak Bianca. Makasih ya, Mbak. Mbak udah dukung aku. Udah anggap aku seperti saudara. Aku janji, aku nggak akan hianatin Mbak. Perasaan apa yang ada di hatiku ini? Rasanya aku bahagia sekali melihat kedua istriku akur seperti ini. Udah dulu ya.
Maaf sebentar, Setia nelpon sebentar ya. Silakan. Ya, halo Setia. Gimana? Ada apa? I need your help. Setia lagi buntu soalnya. Oke, kalau gitu kamu coba ceritain aja sama Mama. Siapa tahu nanti Mama punya ide yang bisa Mama sampaikan ke kamu. Ya, jadi sebenarnya sekarang Setia cuma tahu mah bahwa pembunuhan itu namanya Aisyah. What? Nama pembunuh Hans adalah Aisyah. Aisyah yang ada di rumah kita, maksud kamu? Aisyah perempuan penggoda itu, jadi dia yang udah ngebunuh Hans? No, bukan gitu mah. Bukan, mungkin seperti itu. Cuma ya bisa jadi, tapi masalahnya di kampung ini yang namanya Aisyah itu ada 5 mah. Dan anehnya nggak ada satupun dari mereka yang berhubungan dengan kematian Hans. Nggak ada. Setiap kamu dengar ya, nggak ada hubungan sama sekali, gimana sih? Jelas-jelas namanya sama. Dia tinggal di kampung yang sama, jadi kurang bukti apa lagi? Udah cukup Setia, itu cukup bukti buat Mama. Mam, Setia, kamu dengar ya, Mama yakin 100% dia pelakunya, dia pembunuh Hans. Mam, jangan nuduh orang sembarangan, kita nggak punya bukti. Mama nggak peduli, ada bukti atau nggak ada bukti, dia adalah pelakunya. Mama yakin 100% Setia. Ya, jadinya nyesel gue nelfon Mama. Bukannya dapat jalan keluar, malah Mama jadi berasumsi yang nggak benar kayak gini. Mam, aku masih ada urusan lagi, nanti aku telepon ya. Setia, please, kamu denger ini baik-baik. Mama nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus balas dendam atas kematian Hans. Kasih hukuman yang seberat-beratnya, setibal-tibalnya kepada pelakunya. Ke perempuan pengganggu itu. We talk later, okay? Bye, Mam. Bahaya nih. Gimana kalau Aisyah nanti jadi dituduh sembarangan? Ah, udahlah. Nanti aja aku pikirin. Alhamdulillah. Mas, langsung masuk aja yuk. Udaranya ya Aisyah di sini enak banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Aisyah, ya Allah, Aisyah. Aisyah kangen banget sama ibu. Sama ibu juga, nak. Gimana kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, sehat kan, Bu? Sehat. Nadimas? Bu. Nadimas sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nadimas, terima kasih banyak ya. Kamu sudah menepati janji kamu ke ibu. Kamu bahagiain Aisyah. Kamu nyenengin dia. Ya Allah. Terima kasih banyak ya, nak. Membahagiakan. Tapi selama ini yang aku kasih ke Aisyah semuanya penderitaan. Apa selama ini Aisyah nggak pernah cerita yang sebenarnya ke ibu? Jangan-jangan Aisyah sengaja sembunyikan agar ibu nggak kepikiran. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Kamu betul-betul perempuan yang tegar dan kuat. Ya udah masuk ya. Yuk. Kalian pada duduk sini, ibu bikin minuman ya. Nggak usah, Bu, biar aku aja yang bikin minum ya. Ya udah. Kalian dulu, nak. Ya, Bos. Pelan-pelan. Gimana kondisi ibu? Sakitnya masih suka kambuh? Alhamdulillah.
Ya gitulah. Ntar kabur, ntar enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Hah? Biar saya aja yang bukain. Ibu duduk aja di sini ya. Oh iya ya. Setia. Jadi Kak Irwan mau mencelakai Aisyah. Saya rasa saat ini adalah momen yang paling pas. Sekarang ini, Aisyah kan sedang keluar kota. Jadi sangat mudah untuk mencelakai dia tanpa harus siapapun curiga. Ya, nanti saya akan minta orang suruhan saya untuk mencelakai Aisyah. Dan saya minta mereka untuk menghadang mobilnya pada saat mereka dalam perjalanan pulang. Ya, langsung mencelakai Aisyah. Bentar, Pak. Tapi cara kamu itu bisa mencelakai Dimas juga loh, Pak. Ingat, yang kita mau celakain ini hanya Aisyah, Dimas enggak, Pak. Kamu gak perlu khawatir. Nanti aku bilang orang suruhanku hanya mencelakai Aisyah. Mereka tidak boleh apa-apain Dimas. Kalaupun sampai Dimas berontak ataupun ikut campur, cukup hadang dia saja atau tahan dia saja.